Dampak resesi global, ekonomi berisiko melambat. Pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan tetap melambat kendati bisa lepas dari risiko resesi tahun depan. Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati menentukan kebijakan. Meski diperkirakan tak ikut jatuh ke perlambatan ekonomi di Indonesia, tak terelakkan. Penerimaan negara yang berkurang dan belanja negara yang ditekan demi menjaga defisit APBN di bawah 3% mempersempit ruang fiskal. Belanja negara yang diprioritaskan untuk menjaga kelompok masyarakat rentan. Indonesia dinilai sedikit lebih beruntung dibandingkan negara lain di kawasan seperti Singapura dan Malaysia karena perekonomiannya tidak terlalu bergantung pada permintaan ekspor yang diproyeksikan lesu seiring melambatnya perekonomian global tahun depan. Ekonom senior Khatib Basri Selasa 11 Oktober berpendapat kontribusi ekspor dalam perekonomian domestik yang tidak terlalu signifikan itu dapat meredam dampak dari ancaman resesi global tahun 2023. Tak dimungkiri, melambatnya perekonomian dunia termasuk China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia akan mengganggu kinerja perdagangan dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu diperkirakan tidak akan sampai menyeret Indonesia ke jurang resesi. Ia menjabarkan porsi ekspor terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia berada di kisaran 25%. Berbeda dengan negara lain di kawasan seperti Singapura yang kontribusi ekspor terhadap PDB lebih dari 200%. Di sisi lain, permintaan energi dari negara-negara Eropa juga diperkirakan makin besar di tengah meruncingnya ketegangan akibat perang Rusia-Ukraina. Karena itu, harga batu bara relatif terjaga meski saat ini mulai terjadi penurunan harga minyak dan minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Tantangannya memang akan berat, tetapi bukan berarti kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kita biasanya tumbuh di 5,2%, tetapi mungkin tahun depan tumbuh sedikit di bawah 5%, kata Khatib di sela-sela acara Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta. Fundament ekonomi Indonesia yang relatif lebih kuat karena ditopang perekonomian domestik ketimbang perdagangan luar negeri juga disorot lembaga internasional. Dalam laporan terbaru yang dirilis pada akhir bulan lalu, Bank Dunia mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2022 dan 2023 ketika proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara lain dipangkas. Proyeksi ini sama dengan perkiraan sebelumnya, April dan Juni 2022. Akan tetapi, Indonesia tak lepas dari risiko. Meski tidak terlalu terdampak oleh kinerja perdagangan luar negeri yang lesu, perekonomian domestik tetap akan berimbas pengetatan kebijakan moneter dan fiskal. Khatib mengatakan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di sejumlah negara maju. Khatib mengatakan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di sejumlah negara maju mempengaruhi tren kenaikan suku bunga dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selama tahun 2022, suku bunga acuan di Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin. Begitu pula The Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, yang sudah menaikkan suku bunga acuan hingga 300 basis poin. Seiring langkah negara-negara maju itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 4,25%. Hal itu memberatkan iklim usaha dan menghambat roda perekonomian domestik, apalagi jika mempertimbangkan inflasi di tingkat produsen atau indeks harga produsen yang per triwulan 2 tahun 2022 sudah sebesar 11%. Angka ini melampaui inflasi di tingkat konsumen atau indeks harga konsumen sebesar 5,95% pada September 2022. Produsen akan mulai mentransfer kenaikan biaya produksi ke konsumen. Bank Indonesia akan makin mengetatkan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan itu akan memukul perekonomian kita, kata Khatib. Saat krisis, APBN seharusnya menjadi peredam guncangan atau shock absorber. Namun, ekspansi fiskal sulit dilakukan karena ada kebutuhan menekan defisit APBN di bawah 3% tahun depan. Di sisi lain, penerimaan negara yang berpotensi turun akibat melandainya harga komoditas ikut mempersempit manuver fiskal. Jika ditanya Indonesia akan resesi atau tidak, jawabannya tidak. Namun, ekonomi kita bakal tetap melambat dan kita harus berjaga-jaga guna mengantisipasinya, ujar Khatib. Salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas belanja negara. Alokasi pengeluaran diprioritaskan menjaga kelompok masyarakat paling rentan dari guncangan ekonomi. Inilah mengapa perlindungan sosial harus jadi prioritas pemerintah paling utama. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan seiring kondisi global yang tak membaik. Meski 28 negara telah antri untuk mendapat bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF, perekonomian Indonesia saat ini dinilai masih aman. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Presiden menyatakan, di sisi internal ekonomi Indonesia relatif kuat. Kita memiliki pasar domestik dan konsumsi jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Pada acara di GCC, Erlangga mengatakan tingkat resiliensi Indonesia masih tinggi di tengah krisis.
Selama 3 triwulan berturut-turut ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5%. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan mencapai target 5,2%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,3%. Beberapa indikator yang disoroti adalah kinerja sektor real dan neraca perdagangan yang masih tumbuh positif. Indeks keyakinan konsumen yang berada di level optimistis atau di atas 100 dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tak serendah negara lain. Ini harus dijaga dan pemerintah harus terus melakukan berbagai kebijakan dari pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, kebijakan fiskal sebagai shock absorber hingga stabilisasi harga administered price barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah, katanya. Dikutip dari harian kompas.com edisi Rabu 12 Oktober 2022. Jadi dalam berita ini mengupas tentang potensi resesi akan terjadi di 2023 mengingat dampak resesi global sudah diramalkan oleh Bank Dunia dan IMF. Namun Bank Dunia tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% dan tidak menurunkan atau memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat dan resilient menghadapi resesi global di tahun 2023. Kenapa cukup kuat? Karena Indonesia tidak bergantung pada perdagangan luar negeri atau ekspor, yang mana kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 25%. Berbeda halnya dengan negara Singapura dan Malaysia yang menggantungkan sumber pendapatannya dari perdagangan luar negeri sebesar 200%. Indonesia masih punya sejumlah sumber pendapatan selain ekspor luar negeri, misalnya pariwisata. Selain itu juga ada sumber tambang, sumber daya mineral, dan ekonomi domestik sendiri yaitu UMKM dan ekonomi kerakyatan yang lain. Hal ini semakin diperkuat pendapatan dari pajak yang masyarakat mulai membayarkan pajak setelah pulih dari pandemi COVID-19 meskipun normal. Demikian informasi terkini dari Press Room Wali Kota Denpasar.